Okay, before we are going to learn about noun clause, it's better that you should know for the first omitting, actually reducing ya. Sama saja di dalam bahasa Inggris itu kalau di bukunya teman-teman mungkin sedikit alay gitu ya. Jadi ada dibedakan, ada omitting, reducing, tapi sebenarnya sama, fungsinya sama. Jadi biar menggunakan konsep saya saja biar lebih mudah. Reducing itu apa sih? Oke, reduce in adjective clause. Mungkin nanti teman-teman melihat di dalam buku yang lain, mungkin teman-teman akan menemukan ada reducing sendiri, ada omitting sendiri, ada abridgment sendiri. Tapi pada dasarnya itu sama, reducing gitu aja. Artinya juga sama kok, arti dari reduce, arti dari omit, arti dari abridgment, itu juga sama. Hanya dibedakan istilahnya saja, gitu. Cuma untuk mempermudah teman-teman, anggap saja itu semuanya reduce, gitu ya. Anggap saja semuanya reduce. Di dalam reducing in adjective clause, itu yang hanya bisa direduce hanya ada di dalam RPS. Jadi bentuk dari RPS. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar tentang participle, ya. Mungkin teman-teman ada yang belajar tentang participle, sehingga ini loh fungsi, bukan fungsi ya. Ini asal muasal dari tiba-tiba ada verb ing tanpa auxiliary di tengah-tengah kalimat. Tiba-tiba ada verb 3 di tengah-tengah kalimat. Itu fungsinya apa? Gitu ya. Atau teman-teman pernah belajar tentang participle. Ya ini. Jadi akar dari participle ya di sini ini. Ya. Oke. Saya berikan contohnya. Penggunaan dari keduanya ini. Pokoknya yang harus teman-teman ingat polanya yaitu penghilangan conjunction dan merubah verb menjadi verb ing. Yang pertama. Yang kedua,
penghilangan conjunction, dan auxiliary. Oke. Sekarang kita beri contoh. Someone who steals my phone. Someone who steals my phone has run very fast. Seseorang yang mencuri HP-ku telah lari sangat cepat, gitu ya. Nah, di sini ini kan sekali lagi saya tekankan sama teman-teman, ini reduce yang bisa direduce itu hanya ada di dalam RPS, ya. Yang bisa direduce itu hanya berada dalam pola RPS. Selainnya enggak bisa, brother. Enggak bisa. Gitu. Kalau RPO pun juga hanya conjunction-nya saja, ya kan? The girl whom you call. Nah, itu bisa the girl you call. The cake that you make or that you cook. Jadi the cake you cook. Gitu ya. Nah, di sini someone who steals berarti adjective clause. Adjective clause-nya mana? Kita tentukan adjective clause-nya yaitu ini. Yang mencuri. Kita letakkan yang form pertama apa yang kedua. Gitu ya. Kita letakkan form yang kedua. Oke. Kalau kita letakkan form yang kedua, who kita coret. Iya kan? Yang kedua ini ya. Penghilangan conjunction dan auxiliary. Conjunction kita hilangkan. Oh, terus auxiliary-nya yang mana? Nggak ada kok. Iya enggak? Auxiliary yang mana? Nggak ada. Maka kita lihat yang cocok menggunakan yang mana. Kita lihat yang cocok menggunakan yang mana. Maka menggunakan yang pertama. Penghilangan conjunction dan merubah verb menjadi verb ing. Who kita coret. Steals kita coret menjadi stealing. Ini. Jadi verb-nya sekarang kita lihat kalau analisa subjeknya mana? Ini subjeknya. Run sebagai verb. Stealing ini sebagai apa? Stealing hanya sebagai participle. Oke.
Saya ulangi lagi. Di sini ada dua pola dari reduce. Yang pertama, penghilangan conjunction dan merubah verb menjadi verb ing, penghilangan conjunction dan auxiliary, itu yang kedua. Nah, tetapi ketika pada pengurangannya, teman-teman juga harus selektif. Harus dilihat pola yang mau dikurangi, cocoknya menggunakan yang mana. Kalau menggunakan yang pertama, ya udah gunakan yang pertama. Kalau yang kedua, ya udah yang kedua. Brother, kalau dua-duanya bisa, tidak akan mungkin. Saya pengen tahu pola kalimat seperti apa sehingga menggunakan dua-duanya bisa. Gitu ya. Tidak akan mungkin. Terus ada lagi. Langsung saya berikan kemungkinan-kemungkinan yang ada ya. Langsung saya berikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ini katakanlah is my friend. Gitu semuanya ya. The girl that cries is my friend. The girl who is crying ini kemungkinan-kemungkinan yang akan ada di dalam teman-teman ketika membuat
adjective clause as subject ya, RPS. Yang pertama ada the girl yang pertama ada the girl who cries is my friend. Perempuan yang menangis itu adalah temanku. Verbnya mana? Is, ini verbnya. My friend sebagai complement. Berarti ini pada dasarnya kalimat ini apa? Kalimat ini adalah kalimat nominal, main clause-nya. Maka ketika semacam ini, the girl who cries menggunakan yang mana cocoknya? Kalau yang menggunakan yang kedua tidak akan cocok karena ada auxiliary-nya, ya kan? Maka menggunakan yang pertama, penghilangan conjunction dan merubah verb menjadi verb ing. Maka menjadi the girl crying is my friend. Gitu. Loh brother, kok langsung the girl crying? Kalau kok enggak ada auxiliary-nya, padahal verb ing kan ada auxiliary-nya. Halo, ini bukan verb. Ingat-ingat ya, ini bukan verb. Nanti posisinya dia menjadi participle. Diingat-ingat ya, verbnya tetap is. Ini verbnya. Crying itu hanya sebagai sifat atau adjektif yang sedang menangis. Ya kan? Ciri-ciri dari the girl tadi apa? Yang sedang menangis. Oke? Gitu. Jadi crying-nya ini bukan verb, tapi dia hanya adjektif karena pola dasarnya adalah who cries gitu. Ya. Kalau seumpama nih, teman-teman kasih di sini ada is. The girl is crying is my friend. Salah. Salahnya di mana? Double verb nantinya. Ya kan? Ada double verb nanti. Gitu. Terus, the girl who is crying. Ini cocoknya menggunakan yang mana? Yang pertama, penghilangan conjunction, merubah verb menjadi verb ing. Nggak bisa. Oh, ini ada auxiliary-nya. Kok auxiliary-nya emangnya enggak? Nah, baru ini menggunakan yang kedua, penghilangan conjunction dan auxiliary. Yang ketiga, who has cried. Oke, di sini ada dua. Kalau semacam ini, has itu tidak has itu kan tidak masuk pada auxiliary ya, tidak masuk pada to be. Gitu. Kalau has itu bisa diginikan. Ini kita menggunakan yang kedua. Who kita coret, has kita coret, maka menjadi having. Oke. Jadi ini menggunakan yang pertama. Kalau ada have, had, has, itu bisa have-nya yang dicoret. Maka menjadi having. Gitu. Oke, yang kedua, yang keempat selanjutnya, who cried? Menggunakan yang mana? Menggunakan yang pertama pastinya. Yang lebih cocoknya yang mana? Pokoknya begitu. Who, maka menjadi crying. Nah, itu ya. Who is called? Menggunakan yang mana? Who is called? Berarti artinya apa nih? Cewek yang dipanggil. Iya enggak? Cewek yang dipanggil. Ada auxiliary, ada is kok verb 3. Oh, berarti dia pasif. Kan begitu. Cewek yang dipanggil oleh Mr. John adalah temanku. Maka, kalau semacam ini kita menggunakan polar yang mana?
Ini pola yang kedua. Who coret is coret. Maka menjadi the girl called by Mr. John is my friend. Pokoknya semua dari contoh ini adalah menggunakan ini. Verbnya adalah is. The girl who is called by John is my friend. Begitu ya. Nah, yang ini selanjutnya ada who is being called. Ya sudah, kita coret. Being boleh kita coret, boleh juga tidak. Ya. Who has been. Sama seperti tadi. Oh, ada has. Maka who kita coret, has ini kita coret menjadi having. Begitu caranya. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan. Oke. Paham ya? Intinya ada dua caranya begini. Kalau mau membuat suatu hal yang mungkin sedikit aneh gitu, itu kan sepertinya aneh gitu ya. Kalau kalau seumpama nih teman-teman RPS untuk being kenapa tidak dicoret? Being itu bukan auxiliary, ya. Maksudnya di sini itu to be. To be ya. Being itu masuknya ke primary, sama seperti have, has. Masuknya ke dalam primary. Kalau tidak percaya, silahkan dibuka di pembelajaran materi awal dulu, verb. Begitu. Oke. RPS apa? Ayo, kemarin ikut materi apa enggak nih? Ayo, ayo, RPS. Kemarin ikut pembelajaran apa enggak? Kalau enggak ikut, pertanyaan selanjutnya dilihat melihat recordnya apa enggak? Ayo, karena materi kita berjenjang, begitu. Materi kita berjenjang, tidak akan bisa setelah TOEFL, setelah tensis, ketika enggak ikut, itu nanti akan lebih sulit. Itu relative pronoun a subject. Ya, benar. Itu RPS. Gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau enggak bisa usahakan lihat di YouTube. Insya Allah jelas semuanya kok. Saya eh, insya Allah jelas semuanya karena untuk materinya memang kita siapkan sedemikian rupa gimana metodenya agar teman-teman bisa lebih mudah begitu. Hanya kuncinya di teman-teman juga. Eh, kalau kalau eh, kalau teman-teman ada niat pasti itu selalu dilihat itu videonya. Itu toh ndak ada wajah saya kok, santai gitu. Nanti kan mungkin yang cowok itu masa cowok ngelihat cowok gitu ya, ndak ada wajah saya gitu. Nanti videonya dihapus, iya dihapus. Makanya eh, teman-teman kan ada tuh, cari ada di browser video, download video from YouTube, nanti copy link begitu bisa kok, di download aja. Atau mungkin mungkin beli WiFi ID yang 2.000 1 jam gitu ya, di-download dulu nanti disimpan begitu bisa. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini kan pola.
Ketika semacam ini, who cries, gitu kan ya, yang menangis. Berarti dia berada pada menangisnya simple present, kan begitu. Who is crying? Sama juga di dalam present. Who has cried? Yang sudah menangis, yang telah menangis. Kenapa kok yang kedua itu tanpa dirubah menggunakan verb ing? Ini ya, yang kedua ini kok tanpa dirubah verb ing. Ketika menghadapi kalimat semacam ini, nggak usah dirubah verb ing. Kalau ini saya rubah menjadi verb ing, the girl calling, artinya jauh berbeda. Padahal maknanya apa ini? The girl who is called. Nih ya, the girl who is called. Artinya adalah cewek yang dipanggil. Kalau saya rubah menjadi calling, nanti artinya jauh beda dong. Artinya menjadi apa? Menjadi memanggil. Padahal di sini yang dimaksud adalah yang dipanggil. Begitu. Oke ya. Oke. Sekarang langsung kita masuk pada materi non-clause. Bentar. Bentar ya. Nyeruput kopi dulu lah. Oke. Kalau kemarin teman-teman belajar tentang adjective clause dengan asumsi adjective clause berarti klausa yang berfungsi untuk mensifati. Oke. Diingat-ingat lagi. Adjective clause berarti klausa yang berfungsi untuk mensifati. Nah, kalau non-clause berarti klausa yang berfungsi sebagai noun. Oke ya, klausa yang berfungsi sebagai noun. Ini saya menggiring opininya teman-teman itu pelan-pelan. Jangan menggunakan ini dulu. Menggunakan metode saya saja. Non-clause. Arti klausa yang berfungsi sebagai noun. Oke. Pola dari non-clause itu pastinya begini. Conjunction. Di sini ada statement. Statement itu apa?
Statement itu ya kalimat, gitu ya. Ada conjunction, ada kalimat. Sedangkan kalimat itu minimalnya ada apa? Ada subjek dan verb. Oke, subjek dan verb. Minimalnya begitu. Statement itu apa? Statement itu kalau ndak kalimat positif, ya kalimat negatif. Kok negatif? Kok pertanyaan? Negatif. Nih, statement itu kalau ndak kalimat positif, ya kalimat negatif. Jadi, bentuk dari non clause itu semacam ini. Ini satu kesatuan. Diingat-ingat, non clause adalah satu kesatuan dari bentuk conjunction dan statement. Saya ulangi lagi. Non clause itu satu kesatuan dari conjunction dan statement. Satu kali lagi, biar 3 kali. Conjunction adalah non clause adalah bentuknya satu kesatuan antara conjunction dengan statement atau kalimat. Harus ditanamkan itu. Jadi yang saya bundarin ini itu satu kesatuan ya, non clause. Dan ini menempati posisi noun. Ingat-ingat, menempati posisi noun. Sekarang, letak dari noun di mana saja sih? Where is noun in sentence? Oke. Letak noun di dalam sentence itu di mana saja? Pertanyaannya begitu. Letak dari noun di dalam sentence itu di mana saja? Noun itu letaknya di sini. Yang pertama sebagai subjek. Subjek itu sudah pasti noun. Ya enggak? Subjek itu sudah pasti noun. Terus object of verb. Object of verb sudah pasti noun. Noun itu benda ya. Object of verb itu sudah pasti noun. Kalau yang bawah ini berarti kita kalimat nominal ya. Lalu complement. Complement itu kan ada adjektif, noun, dan adverb. Yang ini, noun. Object of preposition. Maka ini juga bentuknya noun. Maka kita menemukan letak dari noun di dalam kalimat itu ada 4. Yang pertama di mana? Yang pertama di dalam subjek. Nih. Yang kedua di dalam objek. Yang ketiga di dalam complement. Keempat di dalam object of preposition. Berarti conjunction ini, conjunction plus statement itu nanti letaknya berada pada subjek. Maka polanya macam ini.
di dalam subjek ini ada conjunction plus statement. Polanya di situ. Jadi bukan non tunggal. Contoh. Saya berikan contoh saja. That you get best score makes me jealous. Bahwa kamu bisa mendapatkan nilai terbaik itu membuat saya iri. Sekarang kita analisa. Ini loh non-clause-nya. Non-clause. Ada conjunction, ada statement. Statementnya mana? You get best score. Kalimat kan? Maka ini semuanya adalah bentuk dari subjek. Bukan subjeknya you, bukan. Dan verbnya mana? Ini verbnya. Mix. Brother, kok pakai S mix? Iya. Padahal kan di sini you, brother. Kalau you itu kan bukan TPS. Iya enggak? Kalau you itu kan bukan TPS. Masa menggunakan mix? Diingat-ingat, subjeknya bukan you. Tetapi subjeknya adalah satu kesatuan ini. Subjeknya adalah satu statement. Subjeknya adalah statement ini. Ucapan ini. Baru ini verbnya. Maka non-clause itu juga masuk pada TPS. Makes me jealous. Ini objek. Maka subjeknya bukan you, tapi satu kesatuan, yaitu apa? That you get best score. Makes me jealous. Oke ya. Nanti kita belajar pada semuanya. Kita belajar untuk semua letak-letaknya ini kita pelajari. Kita berikan contoh. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya tidak mau buru-buru ini. Soalnya ini materi yang mungkin penting sekali bagi teman-teman, baik yang mengikuti TOEFL atau di writing, sangat dibutuhkan. Gitu ya. Ya, intinya kalau kalimat ada auxiliary sama conjunction, bukan kalimat ya, klausa ya. Bukan kalimat, tapi klausa. Saya paham banget lebih jelas dari guru SMA saya. Ya, ya alhamdulillah toh, gitu. Alhamdulillah sampai dipertemukan saya, gitu. Tolong dijelaskan lagi tentang tempat-tempat noun. Oke, bentar. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Saya jelaskan lagi. Tempat dari noun. Kita ulangi. Tempat dari noun. Tempat dari noun ini. Where is noun in sentence? Noun itu letaknya yang pertama ada di subjek. Ini kan pola dari sentence kan ya. Subject, auxiliary, verb, object. Itu kan sentence. Nah, kita melihat kemungkinan noun itu letaknya di mana saja. Yang pertama, sebagai subjek. Pasti, subjek itu sudah pasti noun. Tidak mungkin bentuk adjektif. Ya. Contoh semacam ini.
Erosion will let you die. Erosion itu akan membunuhmu. Salah. Kenapa? Erosion ini bentuknya adjektif kalau pakai T. Kalau erosion sebagai subjek harusnya bentuk noun, tapi bagaimana? Erosion ini kesombongan akan membunuhmu. Gitu. Arrogance bukan pakai T, tapi menggunakan CE. Paham ya? Itu kadang-kadang teman-teman sering salah loh. Bukan teman-teman sih, saya juga begitu. Kadang-kadang saya juga diingatkan sama member-member kok. That you get ini pakai noun, ya kan? Object of verb. Object of verb ini pasti bentuknya adalah noun. Object of verb. Sekarang complement di dalam kalimat nominal. Oke, saya berikan contoh dalam kalimat nominal. Gini, apa ya? Nah, Mama nih, ada perubahan kurikulum di dalam suatu lembaga. Gitu. Murid-murid atau bukan kurikulum ya, keputusan gitu ya, keputusan yang mungkin memberatkan murid-murid gitu ya. Terus kita bilang the problem is that the student do not agree for this change. Masalahnya adalah ini subjek. Dia sebagai subjek. Ini sebagai apa? Complement. Sebagai verb. Ini kalimat nominal. Maka that sampai change itu adalah apa? Non clause. Ini itu. Non clause. Coba lihat. Ada that conjunction. Ada statement. Statementnya mana? The students do not agree for this change. The problem is that the student do not agree for this change. Masalahnya adalah murid-murid tidak setuju dengan perubahan ini. That sampai change ini adalah non melengkapi subjek, auxiliary, dan complement ini. Paham ya? Preposition. Setelah preposition itu juga pasti noun ya. Sehingga noun itu letaknya yang pertama sebagai subjek, yang kedua object of verb, yang ketiga sebagai subjective complement. Ini subjective complement ya. Istilahnya di dalam mungkin beberapa buku menggunakan subjective complement. Di sini 3, yang setelah preposition yang keempat. Oke ya? Setuju? Paham? Paham ya? Gimana? Kalau sudah paham, ini baru saya masukkan satu persatu untuk contoh-contohnya masing-masing. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sembari ditulis ya,
Soalnya ini bukan papan tulis, jadi enggak terlalu enggak terlalu banyak yang bisa saya lakukan di sini. Beda lagi kalau papan tulis mungkin bisa banyak ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang bentuk dari non-clause, jenisnya itu apa saja sih? Ya. Non-clause. Kind of non-clause. Apa saja? Yang pertama ada statement. Yang kedua ada yes or no question. Yang ketiga, oke, mungkin ada teman-teman yang minta di ini ya. Ya, tadi yang keempat itu setelah preposition. Ya, after preposition. Setelah preposition. Lalu preposition ya ada with, about, kayaknya. Itu. Nah, yang ketiga ini question word. Nah, yang membedakan ketiganya ini apa? Yang membedakan hanya conjunction-nya. Ya, yang membedakan, ingat-ingat, yang membedakan hanya conjunction-nya. Itu menggunakan that. Ya, conjunction menggunakan that kalau bentuknya statement yang bermakna bahwa. Oke. Yang kedua, yes no question. Conjunction-nya adalah if or whether. Maksud saya garis ini statement ya. Garis ini statement. Yang ketiga yaitu question word itu sendiri. Ya. Question word plus statement. Perbedaannya cuma ini. Jadi ada 3. Yang pertama ada statement yang bermakna bahwa. Yang kedua, yes no question, if or whether, yang bermakna apakah. Yang bermakna apakah. Yang ketiga, apa? Question word itu sendiri. Oke. Maksudnya gimana, brother? Penggunaan dari if kok apakah? Iya, apakah itu if itu tidak semata-mata bermakna jika. If itu tidak semata-mata bermakna jika, tapi bisa juga bermakna apakah. Kita melihatnya dari mana, brother? Kita melihatnya dari yang pertama konteks. Itu. Melihatnya dari konteks. Yang kedua, ini yang paten ya malahan, kita melihat dari form. Kalau if menggunakan jika, pasti menggunakan formula dari conditional sentence atau subjunctive. Jadi begitu. Kalau menggunakan conditional sentence atau subjunctive, conditional sentence yaitu simple present bertemu dengan simple future, simple past bertemu dengan simple past future, past perfect bertemu dengan past future perfect. Nah, itu baru bermakna jika. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Oke ya. Sekarang ini kan sambil ditulis ini ya, sambil ditulis pasti teman-teman nanti bisa. Sekarang kita masukkan ke dalam contoh. Yang pertama yaitu subject of verb, a subject. A subject di dalam kalimat. Contoh yang statement. That apa ya? Ya sama seperti tadi ya. Makanya itu. Ini. That nah, that the earth is flat is impossible. Ini pendapat pribadi, contohnya semacam itu. That the earth is flat is impossible. Maka subjeknya mana? Subjeknya yaitu ini. Ini subjek. Ini verb. Ini complement. Oke ya. Jadi kalau di sini, brother, apakah harus kalau nominal bertemu dengan nominal? Oh, enggak. Ketika kita membahas non-clause, sudah membahas adjective clause, saya anggap semuanya saja itu sudah paham dengan tenses. Sudah bisa mengotak-atik, sudah bisa mengkolaborasikan antara tenses aktif, pasif, dan sebagainya. Saya anggap sudah bisa. Itu. Makanya apa ya? Yang selalu saya tekan sama teman-teman, tenses dipelajari terus, yang semangat. Gitu. That the earth is flat is impossible. Ini berarti sebagai subjek. Kalau yang yes no question, contohnya if she wants to come or not does not matter for me. Apakah dia mau datang atau tidak, itu tidak penting bagiku. Gitu ya. Bukan masalah bagi aku. Dia sebagai subjek. Verbnya mana? Does not matter. Ya kan? Sebagai subjek. Yang terpenting adalah semuanya lengkap. If she wants to come or not, does not matter for me. Apakah dia mau datang atau tidak, itu bukan urusanku, gitu loh.
Gitu ya. Sampai sini paham? Yang membedakan hanya ininya saja ya. Yang membedakan hanya apa namanya itu? Yang membedakan hanya conjunction-nya saja. Begitu. Oke, jelas ya? Jangan jangan jengkel kalau saya tanya udah jelas, masa dikit-dikit ditanyain jelas. Iya, karena ini eh, biar teman-teman runtut begitu. Kita berusaha menjelaskan sedetail mungkin, sebisa mungkin, sebaik mungkin yang bisa saya lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya ini kan ada statement, ada yes no question. Yang question word yang mana, brother? Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini sudah ditulis kan? Kalau belum silahkan ditulis dulu. Oke, sudah ya. A subject yang question word. Kalau question word itu bentuknya bukan pertanyaan. Bedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Kalau pertanyaan kan begini. What are you talking about? Ini pertanyaan. Yang membedakan pertanyaan dengan pernyataan itu setelah question word, inilah yang membedakan. Kalau dia dibalik, maka bentuknya pertanyaan dan itu tidak bisa dijadikan non-clause. Ingat-ingat ya. Are you? Ini dibalik. Kalau non-clause bagaimana, brother? Ya enggak usah dibalik. Sama seperti question word, ini nantinya kan menjadi bukan menjadi question word-nya kan, tapi menjadi conjunction-nya nantinya. Nah, maka setelah question word ini jadikan dia kalimat negatif atau positif yang teman-teman butuhkan. Maka what you are talking about. Ini baru pernyataan. Saya ulangi lagi. Kalau pertanyaan itu kan dibalik antara auxiliary dengan verbnya, subjeknya. Itu tidak boleh masuk pada non-clause. Tapi kalau non-clause itu bentuknya adalah statement. Question word ini dikonversi menjadi apa? Menjadi conjunction. Setelah conjunction itu kalimat positif atau kalimat negatif. Begitu. Tidak perlu dibalik. Oke ya. Ya, sebentar. 2 menit. Saya mau ke kamar mandi. 2 menit. Bentar.
Ya Allah. Ah, panas tak? Oke. Jadi itu ya perbedaan antara statement sama question. Bedanya di situ. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan di dalam kalimat menggunakan non-clause. What you did was very apa yang kamu lakukan itu sangat memalukan, embarrassing, ya kan? Maka ini adalah non-clause. Coba lihat non-clause. Ini ada ini ada conjunction-nya, ada subjek, ada verb. Dan ini sangat jelas bahwasanya itu adalah non-clause. Ya kan? Ada did kok was, brother? Iya, did ini kan apa? Do, did, dan. Verb 1, 2, 3. Ya kan? Ini kan simple past. Nah, simple past sama simple past. Jadi, subjeknya mana? Subjeknya adalah what you did. Subjeknya yaitu ini. Ini adalah subjek. Verbnya mana? Verbnya ini. Very embarrassing adalah complement. Berarti dia adalah kalimat nominal. Yang subjeknya adalah non-clause. Ada lagi? What is what is in the box makes me curious. Apa yang berada di box itu membuat saya penasaran. What is in the box makes me curious. Ini subjeknya. Makes verb-nya. Ini objek. Gampang kan? Ya enggak? Mudah. Nah, ini tadi kan ketika kita membahas tentang sebagai non-clause yang sebagai subjek. Lanjut ya. Saya lanjut.
Sekarang kalau as object, bagaimana, brother? As object of verb. Berarti dia setelahnya verb. Ya enggak? Berarti dia setelahnya verb. Gitu. Contoh. Yang pertama, a statement. Yang pertama, a statement. I don't know that you are here. Oh, saya tidak tahu kalau kamu di sini. Gitu. Umpama nih, hey, have you been long time here? Sudahkah kamu udah lama di sini? Have you been long time here? I don't know that you are here. Gitu. Nah, that you are here. Conjunction, ada statement. Maka ini adalah non clause. Non clause-nya letaknya di mana? Setelahnya verb, maka dia adalah objek dari verb. Paham kan? Tuh. Yang kedua, yes no question. I don't care if she will invite me or not. Saya tidak peduli apakah dia mau mengundang saya atau tidak. Conjunction, ini adalah verb. Setelah verb ini non clause, ya kan? Pokoknya non clause itu ada conjunction, ada statement, gitu. I don't care if she will invite me or not. Saya tidak peduli dia mau. Saya tidak peduli apakah dia mau mengundang saya atau tidak. Itu. Nah, yang ketiga, oke, sembari ditulis. Saya tidak tahu siapa dia. Nah, ini sering terjadi. I don't know who she is. Ini titik, bukan tanda tanya. Who she is. Kalau pertanyaan itu who is she, ini pertanyaan. Tetapi yang bawah ini salah. Kenapa? Karena kita butuhnya statement. Kok bisa begitu ya, brother? Coba kita analisa. Kalau yang bawah ini dibalik kan, antara is sama subjek. Auxiliary sama subjek kan dibalik. Who is she? Itu bentuknya pertanyaan. Tetapi kalau di dalam statement itu tidak boleh dibalik. Who she is? Saya tidak tahu siapa dia. Ini barulah yang benar yang atas. Begitu. Bedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Ilmu baru toh? Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Semua masuk sebagai conjunction ya, bukan hanya word-word. Iya, semuanya. Bisa who, bisa when, bisa where, bisa how. Nah, gitu. I don't believe how you can get. Nah,
I can't believe how you can buy this car. Saya tidak percaya bagaimana kamu bisa membeli mobil ini. Gitu. I can't believe how you can, bukan how can you. Gitu. Bukan how can you. Gitu. Oke ya. Selanjutnya. Ini untuk as object of verb. Sekarang kita masuk ke object of preposition. Yang preposition berarti dia jatuhnya setelah preposition, kan begitu. Langsung saja kita berikan untuk yang yes no question. Apa ya? Ini. I'm thinking of what you have done. Saya sedang memikirkan apa yang telah kamu perbuat. Gitu. Saya sedang memikirkan apa yang sudah kamu perbuat. Ada of di sini. I'm thinking of what you have done. Of ini kan preposition. Sebenarnya sama seperti object of verb, gitu ya. Sebenarnya sama. Seumpama nih, of-nya saya coret. Of-nya saya hilangkan. Ya kan? Seumpama of saya hilangkan. Maka dia menjadi object of verb. Kan gitu. Ini kan verb. Berhubung di sini ada of, preposition, maka ini nanti istilahnya dijadikan menjadi object of preposition. Bedanya cuma gitu saja. She said by what you said to her. Dia sedih dengan atau dia sedih oleh apa yang kamu katakan kepada dia. Itu dia itu sedih oleh atau dengan apa yang kamu katakan kepadanya. Nah, di sini ada by. Nah, ini kan preposition. Itu. Oke ya. Itu bedanya. Sekarang subjek sudah, terus object of verb sudah. Sekarang tinggal sebagai komplement. Oke. As complement. Berarti ada subjek, auxiliary, ini complement, kan begitu.
subjective complement. Berarti letaknya di sini. Nih, satu-satunya solusi adalah bahwa kamu harus merubah pola hidupmu atau kebiasaanmu, gitu loh. Maka subjeknya ini, that you have to change your habit. Itu adalah, ini verb-nya, ini adalah complement. Iya kan? Mudah kan? Itu caranya. Terus, what you want is what I want. Apa yang kamu inginkan juga adalah apa yang kamu inginkan adalah apa yang saya inginkan pula. Gitu. Berarti ini subjeknya bentuknya non-clause, complement-nya juga bentuknya non-clause. Mudah kan? Nah. Oh, ada yang minta ACC lagi. I don't know where you are. Ya, betul sekali. I don't know where you are. I'm here waiting for you. Nah, ya, gitu. Kalau penggunaan if di object of verb dan object of preposition, ya sama seperti tadi ya. Sama. Yang membedakan itu setelah sebelumnya. Kalau sebelumnya itu verb, ya udah verb. Berarti dia menjadi object of verb. Kalau sebelumnya ada preposition, maka menjadi object of preposition, begitu saja. Gitu loh. Ini sudah ya, saya hapus. Oke, ini sudah ya, saya mana lagi? Karena saya lihat video kemarin if digunakan di object of verb dan object of preposition. Oke. Coba lihat contoh saya. Seperti yang saya berikan contoh tadi. I really concerned about if it will work or not. Saya benar-benar cemas tentang ini. Gitu. Saya benar-benar cemas apakah itu akan bekerja atau tidak. Gitu. Maksudnya ini planning ya, planning it. Gitu. It will work or not.
Berarti ini kan ada preposition nih. Berarti ketika ada preposition, maka menjadi object of preposition. Kalau about-nya saya coret, bagaimana? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau about saya coret, nih, about saya coret berarti tidak ada prepositionnya. Berarti langsung bertemu dengan verb. Berarti non-clause ini langsung sebagai object of verb. Cuma gitu saja kan? Gitu loh. Bedanya cuma itu. Penggunaan if di object of verb dan object of preposition. Oke. Paham ya? Mudah. Sangat-sangat mudah, Bu. Oke. Contoh ini. Ada was. Ada was. Bentar. Ada was, otomatis kita harus berpikir jangan sampai was ini akan double verb. Maka jawabannya sudah pasti ini. That the earth. That the earth. That ini apa? That itu conjunction-nya the earth was flat. The earth was flat. Dia adalah non-clause. Sampai sini non-clause. Berarti ini verb-nya. Was believed. Itu verb-nya. Bahwa bumi itu bulat, itu bahwa bumi itu flat, datar, itu tidak dipercaya oleh banyak orang, gitu loh. Makanya kalau teman-teman bisa menulis, insya Allah bisa menganalisa, sangat-sangat mudah untuk menganalisa itu. Many scientists, nah, gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, udah. Barangkali ada yang ditanyakan dengan soal-soalnya. Karena ini juga hari Jumat. Oke. Jadi di akhir pertemuan nanti mulai pertemuan ke-8 atau ke-9 ya. Nanti full kita membahas mungkin artikel, teman-teman belajar untuk menulis. Nanti kita bahas kemungkinan yang ada di dalam artikel tersebut, bagaimana sih menulisnya, gitu ya. Guru bertanya kepada saya, apakah saya sudah menyelesaikan PR saya atau belum. Berarti my teacher asked, bisa menggunakan verb 2 ya. Asked to me, apakah if I had done. Itu. Kalau pas maka menggunakan pas kali itu. If I had done my homework, itu my teacher
if I had done my task or my homework, gitu ya. Cuma gitu aja. Saya benar-benar tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Berarti I really don't care apa yang telah dia lakukan. What he has done. Bukan what has he done. Cuma gitu kan. Nah, rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca adalah milik saya. The home that is made by. So, glasses, itu kan, adalah milik saya. Is mine. Gitu. Gitu loh. Ya, saya yakin teman-teman udah bisa lah. Ini mudah-mudah ini pertanyaannya. Di mana mereka akan berbulan madu adalah rahasia. Where they want to do honeymoon is secret. Masa pengumuman? Saya mau bulan madu di sini. Masa pengumuman ya. Mudah untuk melihat seberapa pintar dia. It's too easy to know how smart she is. Begini, bukan how smart is she. Kalau how smart is she itu nanti menjadi pertanyaan. Nah, mudah sekali. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yakin teman-teman sudah paham. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Jadi diulas lagi ya. Diulas lagi. Ini kan untuk non-close. Nanti ketika pertemuan ke-9 itu sudah benar-benar teman-teman kita berikan tidak ada materi, mungkin materinya hanya appendix saja, begitu. Mungkin materinya hanya beberapa appendix, dan mungkin kita belajar tentang modal lagi nanti. Kita belajar tentang modal. Berarti sekarang ini pertemuan yang ke-6, ya kita belajar tentang modal nanti, begitu ya. Oke, thank you very much for your nice attention. Because it's Friday, bukan free day ya, it's Friday. Usually it's shorter than the other days. Biasanya lebih cepat ya harinya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman. Jangan lupa dibuka-buka kembali buku-bukunya, diulas lagi materi-materinya. Intinya semoga bermanfaat. Semangat terus ya buat teman-teman, karena juga dari Kemendikbud kemarin katanya diperpanjang begitu ya. Ya intinya ayo kita berlomba-lomba membuat kebaikan di waktu pandemi ini. Thank you very much for your nice attention. Sama-sama pokoknya saling terima kasih nih. Dan juga terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucap. Mohon maaf, itu as human being, I must did it. I must do it. Saya pasti melakukannya ya. Dan mungkin itu dulu dari saya. That's all from me. And now
let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last session, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting.